Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Nafidatul Ula dengan NIM 124100066. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS saya dari Makul Filsafat Pendidikan yang diampu oleh dosen Pak Imam Agung Prakoso SSY MH. Di sini ada 6 materi yang ingin saya jelaskan. Simak video berikut. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan. Nah, kedudukan alam semesta. Kedudukan alam semesta ini merupakan ciptaan Tuhan yang dapat dipelajari dan dijadikan objek kajian dalam pendidikan, terutama dalam sains dan ilmu alam. Kita sebagai manusia di sini mempunyai tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral di sini merupakan hal yang sudah diberikan Allah. Kita patutnya untuk menjaga dan melestarikannya sebaik-baik mungkin. Karena itu juga bentuk dari amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada Tuhan untuk manusia di bumi. Dan untuk kedudukan manusia di sini merupakan subjek dan objek pendidikan. Manusia adalah pelaku utama dalam pendidikan sekaligus objek yang dikembangkan potensinya. Pendidikan di sini diarahkan untuk membantu manusia supaya lebih baik untuk kedepannya. Jika tidak dengan pendidikan, maka manusia akan semena-mena. Dan dengan pendidikan tersebut, manusia bisa mencapai fitrah dan dengan pendidikan tersebut manusia bisa mencapai fitrahnya dan menjadi potensi paling tinggi di bumi ini. Selanjutnya, kedudukan ilmu pengetahuan. Di bagian ini sarana memahami alam dan diri. Ilmu pengetahuan digunakan untuk memahami hukum-hukum alam, kehidupan, serta hakikat kemanusiaannya. Di sini memanfaatkan pendidikan, karena dengan pendidikan manusia dapat lebih. Pada bagian ini kita harus memanfaatkan pendidikan agar tidak menyalahgunakan atau menyesatkan ilmu alam atau ilmu pendidikan lainnya. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan pendidikan sebaik-baiknya. Perspektif pendidikan bahwasannya alam semesta ini sebagai pusat untuk pendidikan dan wahana pembelajaran. Wahana pembelajaran di sini termasuk dalam proses-proses melakukan pendidikan. Dan oleh karena itu, isi alam semesta tidak boleh kita salah gunakan atau kita semena-mena menggunakannya. Dari ketiganya harus dipadukan secara bersamaan dan secara baik, secara menyeluruh agar hasil yang diperoleh lebih. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu hakikat pendidikan Islam. Hakikat dan pendidikan Islam di sini adalah proses pembinaan dan pembangunan potensi manusia. Di sini kita membentuk nilai-nilai manusia untuk berakhlak mulia, berilmu, dan mencerminkan hal-hal yang baik untuk kedepannya. Kenapa hal ini harus diperhatikan? Karena memiliki tujuan yang baik hingga kedepannya tidak merusak kepada anak tersebut. Jadi kita harus mengajarkan hal-hal pendidikan terlebih dahulu terhadap akhlak dan ilmunya. Yang kedua, kita harus fokus juga terhadap subjek peserta didiknya. Subjek peserta didik di sini harus dapat diajarkan oleh guru dengan baik dan peserta didik di sini tidak merasa pendidik di sini bukan hanya guru, melainkan kita sebagai orang tua dan lingkungan juga termasuk pendidik. Karena ketika sudah di luar lingkungan sekolah, peserta didik tidak lagi diawasi oleh guru, melainkan oleh orang tua. Oleh karena itu, orang tua juga disebut sebagai pendidik. Yang berikutnya ada metode. Metode di sini juga disebut dengan teladan. Metode di sini harus menggunakan uswah hasanah yang juga disebut dengan uswah hasanah ini disebut juga dengan penasihat atau ceramah. Di sini anak peserta didik juga harus mempelajari hal-hal tersebut sejak awal supaya kedepannya mereka mengenal tentang ini. Hakikat pendidikan Islam ini terletak pada penanaman nilai-nilai keislaman dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam ini tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tapi juga
Hakikat pendidikan Islam di sini menilai untuk mempelajari tentang akhlak yang baik dan juga ilmu yang bermanfaat ketika didapatkan. Oleh karena itu, kita bisa membentuk kepribadiannya lebih islami dan lebih mengutamakan akhlak. Nah, di sini terdapat ciri khas pendidikan Islam. Yang pertama, integral. Integral ini menggabungkan aspek dunia dan akhirat. Terus yang kedua, holistik. Holistik ini menyentuh seluruh dimensi manusia. Menyentuh seluruh dimensi manusia ini seperti akal, hati, jasmani yang termasuk dalam aspek tubuh. Nah, itu termasuk dalam holistik. Yang ketiga ada tauhidik. Tauhidik ini berpusat pada pengesahan Allah tauhid. Nah, ini lebih mengutamakan kepada keagamaan, kepada tauhid kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir ada moral spiritual. Moral spiritual ini menekankan pembentukan akhlak mulia dan kesadaran spiritual. Nah, ini menggabungkan antara jasmani dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hakikat pendidikan manusia adalah proses pembinaan hakikat pembelajaran anak peserta didik yang dimulai dari anak usia dini untuk dibangun lebih baik lagi dan agar kedepannya tidak disalahgunakan. Nah, masuk pada materi yang ketiga yaitu tugas dan fungsi pendidikan. Tugas dan fungsi pendidikan di sini dipandang sebagai proses yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian agar anak tersebut bisa secara utuh baik dari segi intelektual, moral, sosial, dan spiritual maupun kulturalnya. Nah, mengapa harus mengembangkan potensi manusia? Pendidik bertugas membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, terutama seperti akal, hati. Akal dan hati ini dididik oleh seorang pendidik untuk anak tersebut, agar anak tersebut bisa mengembangkan akalnya dengan baik dan hatinya untuk tidak melakukan hal-hal keburukan yang lainnya. Terus yang kedua ada membentuk kepribadian. Nah, tugas utama dari pendidikan adalah membentuk karakter dan kepribadian peserta didik agar menjadi manusia yang baik, bijak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi lingkungan dan sekitarnya. Nah, kita di sini harus mengajarkan hal-hal yang positif dan jangan sampai kita memperlihatkan hal-hal yang negatif kepada peserta didik, karena peserta didik juga nanti akan meniru apa yang dilakukan oleh pendidiknya. Karena anak seperti peserta didik itu dominan untuk hal-hal seperti meniru. Oleh karena itu, kita harus memperlihatkan hal-hal yang positif di depan anak-anak peserta didik. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus mencontohkan hal yang baik di depan peserta didik. Terus yang ketiga ada mewariskan nilai dan budaya. Mewariskan nilai dan budaya ini kita sebagai pendidik harus menjadi sarana untuk mewariskan hal-hal yang telah ada sejak dahulu, seperti mengajarkan hal-hal yang seperti mengenalkan lagu tradisi, lagu-lagu daerah, ataupun hal-hal yang harus diwariskan kepada peserta didik. Terus yang selanjutnya ada menyiapkan kehidupan sosial dan profesional. Di sini pendidik harus mempersiapkan individu untuk berperan dalam kehidupan masyarakat dan dunia kerja secara produktif, etis, dan kompeten. Nah, di sini berarti kita harus mengajarkan hal-hal kejujuran agar dalam masuk ke lingkungan masyarakat tidak merugikan masyarakat lainnya dan harus bersikap yang lebih baik untuk kepada hal-hal itu kepada sesama masyarakat. Yang terakhir ada membangun kesadaran dan kritis. Membangun kesadaran dan kritis melalui pendidikan di sini manusia peserta didik dibimbing untuk berpikir kritis, dan terbuka agar memiliki kesadaran terhadap dirinya, masyarakat, dan dunia secara lebih luas. Kenapa hal ini harus dipelajarkan? Karena ini sangat berpengaruh penting bagi kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam tugas dan fungsi pendidikan tidak hanya bersifat pragmatis atau instrumental, tetapi juga memiliki dimensi eksistensial, moral, dan spiritual.
Pendidikan di sini bertugas membentuk manusia yang seutuhnya dan fungsi untuk mengembangkan pribadinya. Nah, serta mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil, beradab, dan bermakna. Nah, di sini kita sebagai calon pendidik atau kelak bakal menjadi seorang pendidik, kita harus mengajarkan peserta didik itu lebih baik dan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mendidik peserta didik kita jangan sampai gagal. Usahakan sebaik-baik mungkin agar peserta didik tersebut menjadi pribadi yang baik dan pribadi yang bisa berguna bagi masyarakat ke depannya. Baik, kita masuk pada materi yang keempat, yaitu konsep dan landasan pada pendidikan Islam. Nah, di sini membahas tentang kurikulum pendidikan Islam adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, materi, dan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam untuk membimbing peserta didik agar berkembang secara utuh dalam aspek spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Nah, di sini ada beberapa konsep kurikulum pendidikan Islam. Di sini terbagi menjadi beberapa tujuan. Di sini terbagi menjadi beberapa konsep. Yang pertama yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, bersumber dari Al-Quran dan hadis di sini mengambil pembelajaran dari Al-Quran dan hadis. Nah, pembelajarannya tidak mengambil secara sembarangan atau dari hal-hal yang lain atau media sosial. Di sini langsung dari Al-Quran dan hadisnya langsung. Terus yang selanjutnya ada tentang mengembangkan potensi fitrah. Mengembangkan potensi fitrah di sini, setiap anak lahir kan dengan fitrah dan pendidikan Islam bertugas mengembangkan fitrah tersebut. Fitrah di sini tuh termasuk seperti akidah, akhlak, akal, dan tentang Islam. Yang selanjutnya ada tujuan akhir. Nah, tujuan akhir di sini kurikulum pendidikan Islam diarahkan untuk membentuk insan kamil. Yang disebut insan kamil di sini yaitu manusia paripurna, yang disebut juga sebagai manusia yang berilmu, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke yang selanjutnya yaitu landasan kurikulum pendidikan Islam. Nah, di sini yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis ini yang mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber kebenaran. Nah, bisa disebut juga landasan filosofis ini menekankan keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang kedua ada landasan teologis atau religius. Di sini menggunakan Al-Quran dan hadis untuk pedomannya. Yang ketiga ada landasan psikologis. Landasan psikologis di sini adalah pendidikan Islam yang memperhatikan tahapan perkembangan jiwa dan potensi anak. Di sini kurikulum disusun sesuai fitrahnya dan kesempurnaan peserta didik agar proses belajar berjalan alami dan efektif. Yang selanjutnya ada landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis di sini berkaca pada zaman-zaman Nabi, zaman-zaman dahulu. Nah, di sini mengambil sejarah-sejarah dan disebutlah landasan sosiologis. Yang selanjutnya yaitu landasan historis. Landasan historis di sini pendidikan Islam tentang pendidikan Islam yang klasik. Terus yang terakhir ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini di sini mengacu pada peraturan dan kebijakan pendidikan nasional dan keislaman yang berlaku seperti UU. Nah, sistem pendidikan ini seperti tentang keislaman atau organisasi yang keislaman. Nah, masuk pada kesimpulannya yaitu kurikulum pendidikan Islam adalah sistem pembelajaran yang dirancang untuk membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak. Nah, kurikulum ini berdasarkan agama Islam, lebih condong kepada pembelajaran dari Al-Quran dan hadisnya. Sekarang masuk pada materi yang kelima yaitu hakikat alat-alat pendidikan Islam serta hakikat evaluasi. Nah, di sini dalam konteks pendidikan Islam, alat-alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu ada yang berbentuk insan, ada yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Nah, macam-macam alat pendidikan di sini yang pertama ada keteladanan atau uswatul hasanah. Pendidikan ini yang merupakan utama dalam Islam, seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau adalah uswah hasanah di dalam agama Islam. Yang kedua ada pembiasaan atau ta'dib dan tadrib. Nah, di sini
membentuk karakter, memulai kebiasaan baik seperti disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, di sini kita mengajarkan untuk hal-hal yang untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab di dalam Islam. Nah, pembelajaran ini lebih dianjurkan untuk diajarkan dari anak usia dini, karena jika anak usia dini diajarkan seperti itu tidak akan keras untuk kedepannya. Yang selanjutnya ada nasihat dan mu'izah, digunakan untuk menyampaikan nilai dan peringatannya secara langsung atau secara orang dan orang secara berlangsungan. Yang selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan ini seperti lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Nah, di situ disebut dengan lingkungan pendidikan karena orang-orang di sekitarnya juga disebut pendidik. Di sini ada juga pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi dalam pendidikan Islam adalah proses menilai sejauh mana tujuan pendidikan tercapai dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Nah, di sini harus menyangkuti ciri-cirinya, yaitu yang pertama harus holistik. Holistik ini sifatnya menyeluruh. Yang kedua ada berbasis nilai dan etika. Berbasis nilai dan etika ini mempunyai tujuan mendidik, bukan menghukum atau mempermalukan peserta didik. Yang selanjutnya ada bertujuan untuk membina. Nah, bertujuan untuk membina di sini untuk mengevaluasi dalam Islam diarahkan untuk memberikan masukan bagi perbaikan diri dan pertumbuhan peserta didik, bukan secara kasar, melainkan membina secara baik-baik, secara hati ke hati agar anak tersebut mau mengikuti apa yang diajarkan oleh pendidik. Nah, dalam filsafat pendidikan Islam, alat-alat pendidikan ini yang seperti tidak hanya sebagai sarana teknis, melainkan sebagai media pembentukan kepribadian peserta didik supaya peserta didik tersebut memiliki bekal untuk kedepannya mencapai tujuan yang baik. Dan evaluasi pendidikan Islam di sini bertujuan untuk menilai secara utuh perkembangan peserta didik. Nah, di sini tidak semata-mata dari aspek akademik, tetapi lebih penting lagi dari segi spiritual dan moral. Lebih berperan lagi kepada anak tersebut dan ke moralnya. Nah, dengan pendidikan ini disemogakan agar dapat membentuk peserta didik menjadi insanul kamil. Nah, insanul kamil di sini adalah manusia yang paripurna, seimbang antara ilmu, akhlak, dan adabnya. Baik, masuk pada materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-6. Di sini yang berjudul Hakikat Pendidikan dan Hakikat Peserta Pendidikan. Nah, di sini bahwasannya pendidik adalah seorang yang berprofesi sebagai pengajar yang memiliki tanggung jawab yang besar. Dan siapa saja sih yang disebut sebagai pendidik? Yang disebut sebagai pendidik di sini ada guru, dosen, ustadz, ustazah, orang tua, itu juga disebut sebagai pendidik. Kenapa demikian? Karena mereka lah yang mengajarkan kita dari hal yang tidak tahu, kita menjadi tahu. Selanjutnya ada peserta didik. Peserta didik ialah orang yang sedang belajar, berkembang, berproses menjadi lebih baik melalui pendidikan. Nah, hakikatnya di sini peserta didik ialah peserta yang berfokus pada kecerdasan dan juga harus membentuk karakter dan keimanan yang baik. Nah, itu adalah hakikatnya seorang pendidik. Dan di sini ada beberapa studi kasus yang ada di sekitar sekolahan. Yang pertama itu metode apa sih yang harus dilakukan agar guru dan murid memiliki ketertarikan supaya murid tidak bosan dengan metode dakwah atau ceramah. Nah, kita sebagai seorang pendidik di sini harus jangan hanya belajar dengan metode dakwah saja. Kita harus menggunakan metode-metode lainnya agar peserta didik tersebut tidak mengalami kebosanan dalam menuntut ilmu, agar peserta didik tersebut tidak bosan dan tidak jenuh ketika di dalam kelas. Biasanya peserta didik tersebut akan merasa bosan, maka peserta didik tersebut akan merasa mengantuk. Yang kedua ada bagaimana sih peran pendidik mengajar agar siswa tidak merasa tidak adil. Biasanya itu kan
ada siswa yang merasa tidak adil atau merasa bahwasannya seorang guru tersebut implikasi terhadap siswa atau siswi yang lainnya. Kita sebagai guru harus berusaha seadil-adil mungkin dan agar tidak tercipta bahwasanya peserta didik tersebut merasa tidak adil kepada yang lain. Yang selanjutnya ada bagaimana kita menghadapi siswa yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki adab. Nah, dari hal-hal yang terutama kita harus mengajarkan ke peserta didik itu yang pertama itu seharusnya peserta didik itu adab terlebih dahulu, karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Oleh karena itu peserta didik tidak hanya harus dituntut berilmu, tetapi juga harus memiliki adab yang baik. Yang selanjutnya ada pembahasan tentang apa itu mu'allim, mu'adib, dan murabbi. Nah, di sini ada 3 pembahasannya. Yang pertama itu mu'allim. Mu'allim ini memiliki makna pengajar atau guru. Pengajar atau guru di sini fokus bagaimana, contohnya nih, contoh guru matematika atau guru tafsir di madrasah yang fokus menjelaskan isi dan makna ayat. Di sini tuh seperti guru-guru pada umumnya, guru-guru pada umumnya. Yang kedua di sini ada muadib. Muadib ini adalah seorang pendidik akhlak dan adab. Seorang pendidik akhlak dan adab di sini yang mencontohkan kita terhadap adab-adab yang baik dan yang buruk. Nah, di sini kita harus belajar adab, itu pengajarnya disebut sebagai muadib, seorang muadib. Yang terakhir ada murabbi. Nah, murabbi di sini contohnya seperti di lingkungan pondok pesantren. Di lingkungan pondok pesantren di sini seperti kiai kita yang ada di pesantren itu disebut dengan murabbi. Baik, selesai sudah video pemaparan 6 materi dari saya. Semoga dari video tadi, 6 materi tadi, saya mendapat nilai UTS yang baik dan memuaskan. Saya Ainun Nafidatul Ula pamit undur diri. Apabila ada kurang lebihnya atau salah kata, saya mohon maaf. Video ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.